Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini. Apakah yang terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada adjustment, perubahan. Ya, bisa jadi terjadi perubahan pada diri kamu, di mana kamu yang mungkin makin bersinar, kamu mungkin makin menunjukkan value-nya kamu ya, atau kamu benar-benar terlihat seseorang yang berkualitas di sini dan banyak manfaat gitu ya, yang bisa kamu tunjukkan, dimana ya bisa jadi kamu akhirnya makin terkenal, kamu akhirnya makin dicari-cari orang. Bahkan banyak orang-orang yang baru mengenal kamu itu kayak pengen dekat dengan kamu ya, pengen dekat dengan kamu. Nah, ternyata di situ mengundang banyak isu juga. Isu ini juga berasal dari mungkin orang-orang terdekat kamu ya, yang membuat kamu makin terkenal itu juga mereka. Dan juga yang membuat kamu mungkin makin memiliki nama yang jelek itu juga mungkin dari mereka. Mereka ini mungkin banyak ya, teman-teman kamu atau orang-orang yang dekat dengan kamu ya. Ada sebagian dari mereka membuat isu, dia tidak bisa menerima perubahan kamu, dia tidak bisa menerima ya apa yang terjadi pada kamu saat ini. Mungkin kamu makin bersinar, dia tidak bisa. Dia pengennya kamu itu masih seperti dulu, intinya di bawah dia levelnya gitu loh. Nah, ini memicu dia membuat sebuah isu-isu mirip tentang kamu. Ini bagi mereka yang negatif ya. Nah, disinilah akhirnya membuat kamu itu juga dikenal sebagai orang yang mungkin ya, kamu dulu beginilah, kamu dulu begitulah, kamu saat ini begini begitulah. Jadi banyak omongan dia yang dia sampaikan kepada orang-orang. Nah, ini membuat isu ini beredar, kayak melebar begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya membuat dampak kepada kehidupan kamu sebenarnya. Ada dampaknya gitu loh. Dampaknya itu ya mungkin yang tadinya ada yang ingin kerjasama, yang tadinya ingin menggunakan jasa kamu, itu nggak jadi. Nah, itu semua karena ya mungkin karena kamu makin bersinar, kamu di sini banyak yang diminati orang. Nah, tetapi ada orang-orang yang lebih positif energinya, itu akan menghiraukan omongan-omongan tentang dia ya, tentang kamu, dari dia gitu ya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya ya. Aku ngelihat di sini beberapa dari kamu memang mengalami suatu permasalahan. Ada the tower, tapi di Queen of Cup ini, terus di sini juga ada Six of Cup gitu ya. Nah, ini membuat hati kamu itu akan ngerasa ya, hati aku full sih, aku nggak ngerasakan apa-apa. Mungkin marah enggak, emosi enggak terhadap dia gitu ya. Biarkan aja, dia mau ngapain, dia mau berbuat apa, biarin ya. Karena mungkin inilah jalannya untuk aku menjadi seseorang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang naik level dari dia gitu loh ya. Nah, terkadang di saat kita diisukan begini, diisukan miring lah gitu ya. Nah, itu kita jadikan sebuah acuan kita untuk bisa membuktikan kalau kita tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Oke?
Nah, jadi di sini aku ngerasakan ya, beberapa dari kamu itu akan benar sangat positif dan akan benar-benar kayak legowo saja menerima semuanya itu. Ya. Karena ini cukup cukup apa ya, cukup memanas ya, isunya itu cukup memanas di kalangan teman-teman kamu, mungkin orang-orang yang rekan kerja kamu juga gitu ya. Karena masalah sini benar-benar benar-benar membuat kamu itu merasa kayak ya, kayak apa ya, kok aku terkontaminasi dengan energi negatif ya. Karena ini yang harus kamu kontrol sebenarnya. Makanya di sini aku melihat the Page of Wands. Kamu mulai fokus kepada apa yang benar-benar terjadi di sini. Ya, kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu di sini. Mungkin kamu punya tujuan, aku pengen mengembangkan diri aku. Aku pengen membuat diri aku itu lebih bermanfaat untuk orang, dan aku ingin menunjukkan kalau aku itu hebat gitu loh. Ya, apalagi di sini kamu itu orang yang bisa mengkesampingkan energi-energi negatif. Nah, ini kan ada ular. Nah, di saat kamu bersinar, ini akan banyak orang-orang yang akan memberikan racun kepada kamu ya. Racunnya ini maksudnya gini ya, ingin menjatuhkan kamu kah? Ingin membuat kamu terpuruk kah? Karena mereka tidak ingin kamu itu melebihi dari mereka lah, gitu ya. Tapi banyak juga sih pro dan kontranya. Banyak orang-orang yang berenergi positif itu akan berada di samping kamu. Oke? Nah, ini aku rasakan ya dari energi kamu di sini, dimana isu-isu miris tentang kamu itu membuat kamu semakin yakin bahwa diri kamu itu saat ini lagi diperhatiin. Oke? Jadi positifnya begitu. Di saat kita dibicarakan, di saat ada isu tentang kita, apalagi itu isu miring ya, jadikan itu sebagai hal-hal yang memotivasi kita untuk makin berkembang, untuk makin menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan powernya kita. Ya, apalagi di sini mungkin banyak ya orang-orang yang sangat positif itu dekat dengan kamu, memperhatikan kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu ya. Kamu harus benar-benar bersyukur. Apalagi di sini aku ngelihat ada beberapa dari kamu yang bahkan sudah menikah di sini, sudah menikah dan bahagia, serta rezeki kamu itu kayak dimudahkan lah gitu ya. Nah, ini memancing orang-orang itu, apalagi teman-teman kamu mungkin seperjuangan dengan kamu. Kok bisa dia lebih sukses dari aku duluan gitu, kok aku belum. Bukannya mereka introspeksi diri ya, tapi mereka bahkan untuk mencari cara bagaimana ya supaya kamu itu bisa setara dengan aku lagi gitu loh, tidak di atas aku. Bukan dia memotivasi diri dia ya untuk lebih tinggi dari kamu, enggak, tapi dia ingin menghancurkan kamu. Itulah energi negatif di sini yang mungkin menjadi isu bagi kamu, dan ini cukup memanas ya. Kamu harus benar-benar bisa perhatikan lingkungan di sekitar kamu, mana orang yang toksik, mana orang yang enggak. Ini yang harus kamu perhatikan. Oke, kita akan coba lihat. Sebentar ya, aku cari kartunya. Oke, sebentar. Nah, kita sudah dapat kartunya. Kayaknya tak kemana hilangnya, jadi alhamdulillah sudah dapat kartunya. Kita fokus lagi kepada kartu oracle ini. Apa yang terbaca untuk isu-isu yang mungkin beredar tentang kamu ya. Jadi aku ngelihat kamu di sini mungkin lebih banyak untuk menjaga jarak, mungkin menjauh, atau lebih banyak diam di sini. Kamu hanya lebih banyak bertindak ya, tidak intinya tidak terlalu banyak mikir, oh orang ini nggak suka sama aku, oh kamu tidak akan mendengar rasa gitu loh. Kamu akan abaikan hal-hal seperti itu. Kamu hanya fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu di sini ya. Emang harus seperti itu. Oke? Jika kita ingin menjadi sosok yang lebih positif ya. Oke, kita fokus pada kartu ini. Kita coba cek apa yang terbaca. Ya. Oke. Nah, di sini aku ngelihat ya, banyak ya yang kamu lakukan, usaha-usaha kamu itu sudah banyak sekali. Ya, mungkin dulunya kamu pernah berada di kondisi yang memprihatinkan, ya. Tetapi kamu selalu berdoa di sini. Kamu selalu berdoa, meminta kepada Tuhan, ya,
untuk memang diberikan sebuah kemudahan dalam menjalankan hidup kamu ke depannya. Nah, yang terjadi apa? Tuhan memberikan petunjuk itu kepada kamu, makanya kamu makin bersinar. Makanya kamu akan menjadi sosok yang benar-benar kayak terkenal gitu loh. Ya, karena ini berkat usaha kamu juga dan doa kamu di sini. Tuhan mendengarkan semua itu. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, hanya saja terkadang kita harus sabar menunggu waktu itu, ya. Di waktu yang tepat Tuhan akan berikan atau mengabulkan doa-doa kita semua. Oke? Nah, aku juga melihat di sini faithfulness and modesty. Kamu akan melihat sebuah cahaya, dan kamu akan menerima gitu ya, menerima hal-hal yang membuat kamu akhirnya jadi tahu atau mendapatkan jalan kebenaran di sini ya. Mungkin tentang seseorang mungkin yang mungkin sudah menyebar isu tentang kamu, dan kamu akhirnya menyadari ya, kalau yang kamu lakukan ini adalah benar ya, dan orang-orang yang sudah menyakiti kamu, nah itu yang mungkin kamu meminta doa kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan, karena banyak energi-energi negatif yang menghancurkan di sini. Nah, jadi inilah dimana kamu akhirnya menemukan satu kebenaran, menemukan sebuah jalan ya untuk menuju keberhasilan kamu. Nah, dan ini orang tidak banyak tahu ya yang kamu lakukan itu. Orang tahunya kamu itu sudah sukses, kamu tahunya sudah bersinar ya, makin bersinar. Dia nggak tahu ya, mereka nggak tahu bagaimana perjuangan kamu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah bahan pembicaraan ya, bahan pembicaraan dari mereka yang mungkin tidak pengen tahu apa yang kamu lakukan. Makanya mungkin mereka berasumsi, oh dia melakukan ini loh, makanya instan dia mendapatkan jalan pintas nih untuk melakukan ini, melakukan itu ya. Makanya dikatakan mungkin hal-hal yang tidak baik tentang kamu, makanya kamu bisa begini, kamu bisa begitu ya, banyak halnya. Terkadang mungkin mereka beranggapan kamu mengambil jalan yang curang gitu ya, bukan curam ya, curang gitu, sehingga itu juga menjadi buah bibir oleh mereka yang iri sama kamu. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada tantangan sih dari kamu. Mungkin ini yang dikatakan tantangan ya, tantangan yang kamu alami ya. Mungkin dari segi kemudahan, dari segi dalam karir kamu itu mudah banget ya, ada jalannya, Tuhan berikan jalan. Tapi tantangan kamu di sini adalah isu-isu yang kamu dengar. Itu yang harus kamu makin tunjukkan, makin buktikan gitu loh, bahwasanya apa yang mereka katakan tentang kamu, isu yang memanas tentang kamu itu tidak benar. Karena di sini kalau isu itu pasti adalah hal yang negatif ya. Nah, tapi semoga di sini nantinya kamu akan mendapatkan isu yang positif. Di saat kamu sudah membuktikan bahwasanya kamu tidak seperti apa yang mereka katakan, ya akhirnya mereka bahkan ada yang ingin meminta maaf, ada yang mungkin datang kepada kamu untuk menebus kesalahan begitu ya. Nah, aku juga lihat di sini banyak mimpi-mimpi kamu yang kamu yakini ini akan terkabulkan, akan menjadi nyata. Makanya banyak orang-orang melihat, ya kok bisa sih kamu begitu, padahal aku udah mimpiin itu loh dari lama, tapi kamu yang duluan dapatkan gitu ya. Ada juga. Jadi kamu harus berjuang di sini. Kamu harus tunjukkan, jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jangan sampai kamu kayak melalaikan waktu-waktu kamu di sini. Waktu itu adalah uang yang harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan terbuang sia-sia. Disitulah nantinya kamu akan merasakan kayak peluang kamu untuk menjadi seorang yang sukses ya. Di sini ada lili. Lili ini adalah gambaran di mana kamu akan menemukan suatu hal yang membuat kamu sangat bahagia dan percaya diri. Bahkan kamu sangat bersyukur dengan apa yang saat ini sedang kamu alami. Baik itu mungkin banyak energi-energi negatif yang datang, kamu akan abaikan. Kamu akan bersyukur. Ya, bersyukurnya karena dengan isu-isu negatif itulah memicu adrenalin kamu semakin meningkat, membuat kamu akhirnya semakin bisa mencapai tujuan dan lain sebagainya ya. Ini juga ada intelligence and mental beauty. Kamu punya mental yang begitu cantik ya. Intinya jiwa kamu ya itu benar-benar kayak cantik dari dalam. Makanya Tuhan selalu memberikan kemudahan bagi kamu dalam mencapai apapun. Apalagi mungkin di sini kamu yang selalu terintimidasi dari orang-orang, sehingga akhirnya di saat kamu legowo, di saat kamu mengikhlaskan, Tuhan berikan jalan kepada kamu.
diberikan kemudahan buat kamu, dan kamu akan merasa bersyukur di sini. Bahkan kamu juga akan berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin sudah membuat isu-isu miring tentang kamu ya. Kita harus berterima kasih. Jadi penting kita untuk menstabilkan emosi kita. Penting kita juga untuk legowo dan memaafkan. Karena dengan begitu efeknya ke kita. Kita jadi dimudahkan, kita jadi diberikan kayak protek lah ya dari Tuhan untuk kita ya. Kita selalu dilindungi gitu ya. Nah, oke. Buat teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Oke. Jika tidak ada resonnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.